Pak Gubernur Lampung ini lihatnya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Erlangga yang memuji Gubernur Lampung. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto turut menyinggung terkait viralnya jalan rusak di Lampung, di mana dalam hal ini kinerja Gubernur Lampung sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Lampung Arinal Junaidi menuai sorotan. Bahkan karena viralnya jalan rusak di Lampung itu membuat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke daerah tersebut. Atas kunjungan Presiden itu, Erlangga mengaku pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan dana 800 miliar untuk proyek perbaikan jalan rusak dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Menyikapi hal itu, Erlangga seraya menyinggung cara kinerja Arinal sebagai kader Golkar. Arinal menyebutkan, dan Erlangga, apa yang terjadi di Lampung itu dengan nilai kelihayan yang dilakukan oleh Arinal merupakan karakteristik kader Partai Golkar. Hanya saja Erlangga tidak membeberkan apa yang menjadi kelihayan yang dilakukan oleh Gubernur Lampung itu. Pernyataan Menko Bidang Perekonomian di atas podium itu lantas membuat peserta Rekernas Partai Golkar yang merupakan para kader hingga Ketua DPD Partai Golkar tertawa. Tak hanya itu, Erlangga juga turut meminta kepada seluruh pimpinan DPD Partai Golkar untuk dapat memprihatinkan dan memperhatikan situasi tantangan global. Dalam kata lain, fokus yang harus dilakukan tidak hanya perihal jalan rusak, melainkan juga kondisi geopolitik masa depan. Jokowi kucurkan 800 miliar. Ini sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar 800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan rusak yang ada di Provinsi Lampung. Ruas jalan rusak yang diperbaiki termasuk jalan rusak yang ada di Kabupaten Rumbia, Lampung Tengah yang sempat viral di media sosial. Jokowi mengatakan pembangunan jalan rusak di Lampung tersebut akan dimulai pada Juni 2023. Pernyataan Presiden tersebut disambut teriakan dan tepuk tangan warga yang berada di sekitar Presiden. Perbaikan jalan tersebut Jokowi menghimbau baru bisa dilakukan pada bulan Juni karena harus melalui proses lelang terlebih dahulu. Ia telah melakukan dan memerintahkan Gubernur Lampung untuk memulai proses lelang. Presiden Jokowi mengatakan pembangunan jalan tak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah pusat hanya bertanggung jawab pada pembangunan jalan nasional. Sementara itu pembangunan jalan di provinsi dan kabupaten merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Meskipun demikian, Jokowi pemerintahan akan mengambil alih pembangunan sejumlah jalan rusak di Lampung yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Itulah pemain Partai Golkar. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita para ketua DPD tentu harus paham bahwa ke depan yang berliku bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung,
Pak Gubernur Lampung ini lihainya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui di tahun ini untuk padi agak turun, sehingga tentu ke depan kita dorong. Bapak Ibu, hari ini situasi tidak biasa-biasa saja. Situasi penuh tantangan. Saya bicara masalah geopolitik ke depan. Perseteruan antara nomor 1 dan nomor 2. Kita bicara perseteruan global, bukan perseteruan nasional. Nomor 1 dan 2 antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu terus semakin tinggi dan semakin panas. Rusia dan Ukraina belum selesai. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita para ketua DPD tentu harus paham bahwa ke depan yang berliku bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung, Pak Gubernur Lampung ini lihainya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui di tahun ini untuk padi agak turun, sehingga tentu ke depan kita dorong peningkatan padi, termasuk untuk pengembangan food estate. Sektor perkebunan perikanan tentu menjadi tantangan, dan kita harus awas-awas apa yang dilakukan negara lain. Kita lihat Indonesia ekspornya bagus, tetapi tantangannya ada. Amerika dalam Inflation Reduction Act menyatakan bahwa komponen electric vehicle yang bisa diberikan fasilitas biaya masuk di Amerika itu yang 40%-nya lokal content di Amerika. Jadi Amerika pun ikut Indonesia bikin lokal content, walaupun di WTO dia protes mengenai lokal content. Dan di situ bahkan mereka mengatakan bahwa kalau import yang ada komponen China ya, maka akan diberikan hambatan. Ini Pak Jerry yang masuk bekerja. Ini juga akan ditambah juga dengan mereka akan menjelaskan di Eropa yang namanya Carbon Border Adjustment Mechanism tahun 2026, bahwa import produk yang ada unsur karbonnya itu akan diberikan tarif lebih tinggi, dan ini kepada kelompok baja. Artinya ekspor nikel dan selanjutnya juga akan menghadapi hambatan. Hari ini kita di WTO nikel kalah. Artinya WTO mengatakan kita tidak boleh melakukan pelarangan ekspor mineral. Apakah kita menyerah? Kita jalan terus. Itu arahan Bapak Presiden. Kita maju ke panel berikutnya. Kelapa sawit ada namanya RED 2, Renewable Energy Law di Amerika, yang di Eropa, yang melarang ekspor CPO untuk BBM, dilarang di tahun 2030. Kita masih berjuang di WTO, belum diputuskan. Belum itu selesai, ada undang-undang baru yang namanya EUDR, EU Deforestation Act, yang kena
6 komoditas, antara lain CPO, kopi, coklat, furniture, daging. Itu dinyatakan 18 bulan setelah diundangkannya di bulan Juni ini, itu akan ada implementing regulation. Artinya terhadap komoditas tersebut ekspornya akan terganggu di tahun 2024 akhir dan gangguannya sebesar 90 triliun rupiah atau sepertiga dari ekspor Indonesia ke Eropa. Artinya apa? Bisa bergabung dengan Golkar dan bergabung dengan Golkar tidak pakai mahar. Betul ya Pak? Tugasnya hanya satu, menangkan Jawa Barat, Banten, dan DKI. Jadi tugasnya nggak besar-besar amat. Hanya menangkan Jawa Barat, Banten, DKI. Hanya itu Pak. Sisanya Golkar yang menangin semua Pak. Saya ingin mengingatkan bahwa kekuatan-kekuatan demokrasi dan kekuatan-kekuatan institusi seperti partai ini harus terus kita jaga. Dan Partai Golkar terus menjaga konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan juga menjaga Pancasila. Kita selalu menjaga yang namanya 4 pilar dan alhamdulillah nomor Partai Golkar nomor 4. Partai Golkar masih berjuang bahwa pemilihan umum di tahun 2024 adalah pemilihan yang terbuka. Susunan bakal caleg Partai Golkar mencerminkan pemain-pemain yang disiapkan untuk bermain terbuka. Karena kalau pemainnya tertutup, yang kita siapkan bendera saja. Dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung, kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Erlangga yang memuji Gubernur Lampung. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto turut menyinggung terkait viralnya jalan rusak di Lampung, di mana dalam hal ini kinerja Gubernur Lampung sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Lampung Arinal Junaidi menuai sorotan. Bahkan karena viralnya jalan rusak di Lampung itu membuat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke daerah tersebut. Atas kunjungan Presiden itu, Erlangga mengaku pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan dana 800 miliar untuk proyek perbaikan jalan rusak dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Menyikapi hal itu, Erlangga Suraya menyinggung cara kinerja Arinal sebagai kader Golkar. Arinal menyebutkan, dan Erlangga, apa yang terjadi di Lampung itu dengan nilai kelihayan yang dilakukan oleh Arinal merupakan karakteristik kader Partai Golkar. Hanya saja Erlangga tidak membeberkan apa yang menjadi kelihayan yang dilakukan oleh Gubernur Lampung itu. Pernyataan Menko Bidang Perekonomian di atas podium itu lantas membuat peserta Rekernas Partai Golkar yang merupakan para kader hingga Ketua DPD Partai Golkar tertawa. Tak hanya itu, Erlangga juga turut meminta kepada seluruh pimpinan DPD Partai Golkar untuk dapat memprihatinkan dan memperhatikan situasi tantangan global. Dalam kata lain, fokus yang harus dilakukan tidak hanya perihal jalan rusak, melainkan juga kondisi geopolitik masa depan. Jokowi kucurkan 800 miliar. Ini sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar 800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan rusak yang ada di Provinsi Lampung. Ruas jalan rusak yang diperbaiki termasuk jalan rusak yang ada di Kabupaten Rumbia, Lampung Tengah yang sempat viral di media sosial. Jokowi mengatakan pembangunan jalan rusak di Lampung tersebut akan dimulai pada Juni 2023. Pernyataan Presiden tersebut disambut teriakan dan tepuk tangan warga yang berada di sekitar Presiden. Perbaikan jalan tersebut Jokowi menghimbau baru bisa dilakukan pada bulan Juni karena harus melalui proses lelang terlebih dahulu.
Ia telah melakukan dan memerintahkan Gubernur Lampung untuk memulai proses lelang. Presiden Jokowi mengatakan pembangunan jalan tak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah pusat hanya bertanggung jawab pada pembangunan jalan nasional. Sementara itu pembangunan jalan di provinsi dan kabupaten merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Meskipun demikian, Jokowi pemerintahan akan mengambil alih pembangunan sejumlah jalan rusak di Lampung yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, dia akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Itulah pemain Partai Golkar. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita para ketua DPD tentu harus paham bahwa ke depan yang berlimpah bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung, Pak Gubernur Lampung ini lihatnya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Nah, itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui di tahun ini untuk padi agak turun, sehingga tentu ke depan kita harus dorong. Bapak Ibu, hari ini situasi tidak biasa-biasa saja. Situasi penuh tantangan. Saya bicara masalah geopolitik ke depan. Perseteruan antara nomor 1 dan nomor 2. Kita bicara perseteruan global, bukan perseteruan nasional. Nomor 1 dan 2 antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu terus semakin tinggi dan semakin panas. Rusia dan Ukraina belum selesai. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita para ketua DPD tentu harus paham bahwa ke depan yang berlimpah bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung, Pak Gubernur Lampung ini lihatnya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui di tahun ini untuk padi agak turun, sehingga tentu ke depan kita harus dorong peningkatan padi termasuk untuk pengembangan food estate. Sektor perkebunan perikanan tentu menjadi tantangan, dan kita harus awas-awas apa yang dilakukan negara lain. Kita lihat Indonesia ekspornya bagus, tetapi tantangannya ada. Amerika dalam Inflation Reduction Act menyatakan bahwa komponen electric vehicle yang bisa diberikan fasilitas biaya masuk di Amerika itu yang 40%-nya lokal content di Amerika. Jadi
Amerika pun ikut Indonesia bikin lokal konten. Walaupun di WA Gubernur Lampung, Pak Gubernur Lampung ini lihainya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Erlangga yang memuji Gubernur Lampung. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto turut menyinggung terkait viralnya jalan rusak di Lampung, di mana dalam hal ini kinerja Gubernur Lampung sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Lampung Arinal Junaidi menuai sorotan. Bahkan karena viralnya jalan rusak di Lampung itu membuat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke daerah tersebut. Atas kunjungan Presiden itu, Erlangga mengaku pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan dana 800 miliar untuk proyek perbaikan jalan rusak dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Menyikapi hal itu, Erlangga Suraya menyinggung cara kinerja Arinal sebagai kader Golkar. Arinal menyebutkan, dan Erlangga, apa yang terjadi di Lampung itu dengan nilai kelihayan yang dilakukan oleh Arinal merupakan karakteristik kader Partai Golkar. Hanya saja Erlangga tidak membeberkan apa yang menjadi kelihayan yang dilakukan oleh Gubernur Lampung itu. Pernyataan Menko Bidang Perekonomian di atas podium itu lantas membuat peserta Rekernas Partai Golkar yang merupakan para kader hingga Ketua DPD Partai Golkar tertawa. Tak hanya itu, Erlangga juga turut meminta kepada seluruh pimpinan DPD Partai Golkar untuk dapat memprihatinkan dan memperhatikan situasi tantangan global. Dalam kata lain, fokus yang harus dilakukan tidak hanya perihal jalan rusak, melainkan juga kondisi geopolitik masa depan. Jokowi kucurkan 800 miliar. Ini sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar 800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan rusak yang ada di Provinsi Lampung. Ruas jalan rusak yang diperbaiki termasuk jalan rusak yang ada di Kabupaten Rumbia, Lampung Tengah yang sempat viral di media sosial. Jokowi mengatakan pembangunan jalan rusak di Lampung tersebut akan dimulai pada Juni 2023. Pernyataan Presiden tersebut disambut teriakan dan tepuk tangan warga yang berada di sekitar Presiden. Perbaikan jalan tersebut Jokowi menghimbau baru bisa dilakukan pada bulan Juni karena harus melalui proses lelang terlebih dahulu. Ia telah melakukan dan memerintahkan Gubernur Lampung untuk memulai proses lelang. Presiden Jokowi mengatakan pembangunan jalan tak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah pusat hanya bertanggung jawab pada pembangunan jalan nasional. Sementara itu pembangunan jalan di provinsi dan kabupaten merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Meskipun demikian, Jokowi pemerintahan akan mengambil alih pembangunan sejumlah jalan rusak di Lampung yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Itulah pemain Partai Golkar. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita para ketua DPD tentu harus paham bahwa ke depan yang berliku bukan saja jalan nasional,
Pak Gubernur Lampung. Pak Gubernur Lampung ini lihainya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Nah, itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui di tahun ini untuk padi agak turun, sehingga tentu ke depan kita harus dorong. Bapak Ibu, hari ini situasi tidak biasa-biasa saja. Situasi penuh tantangan. Saya bicara masalah geopolitik ke depan. Perseteruan antara nomor 1 dan nomor 2. Kita bicara perseteruan global, bukan perseteruan nasional. Nomor 1 dan 2 antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu terus semakin tinggi dan semakin panas. Rusia dan Ukraina belum selesai. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita para ketua DPD tentu harus paham bahwa ke depan yang berlimpah bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung. Pak Gubernur Lampung ini lihainya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Nah, itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui di tahun ini untuk padi agak turun, sehingga tentu ke depan kita harus dorong peningkatan padi, termasuk untuk pengembangan food estate. Sektor perkebunan perikanan tentu menjadi tantangan, dan kita harus awas-awas apa yang dilakukan negara lain. Kita lihat Indonesia ekspornya bagus, tetapi tantangannya ada. Amerika dalam Inflation Reduction Act menyatakan bahwa komponen electric vehicle yang bisa diberikan fasilitas biaya masuk di Amerika itu yang 40%-nya lokal content di Amerika. Jadi Amerika pun ikut Indonesia bikin lokal content, walaupun di Gubernur Lampung. Pak Gubernur Lampung ini lihainya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Erlangga yang memuji Gubernur Lampung. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto turut menyinggung terkait viralnya jalan rusak di Lampung, di mana dalam hal ini kinerja Gubernur Lampung sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Lampung Arinal Junaidi menuai sorotan. Bahkan karena viralnya jalan rusak di Lampung itu membuat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke daerah tersebut. Atas kunjungan Presiden itu, Erlangga mengaku pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan dana 800 miliar untuk proyek perbaikan jalan rusak dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Menyikapi hal itu, Erlangga seraya menyinggung cara kinerja Arinal sebagai kader Golkar. Arinal menyebutkan, dan Erlangga, apa yang terjadi di Lampung itu dengan nilai kelihayan yang dilakukan oleh Arinal merupakan karakteristik kader Partai Golkar.
Hanya saja Erlangga tidak membeberkan apa yang menjadi kelihayan yang dilakukan oleh Gubernur Lampung itu. Pernyataan Menko Bidang Perekonomian di atas podium itu lantas membuat peserta Rekernas Partai Golkar yang merupakan para kader hingga Ketua DPD Partai Golkar tertawa. Tak hanya itu, Erlangga juga turut meminta kepada seluruh pimpinan DPD Partai Golkar untuk dapat memprihatinkan dan memperhatikan situasi tantangan global. Dalam kata lain, fokus yang harus dilakukan tidak hanya perihal jalan rusak, melainkan juga kondisi geopolitik masa depan. Jokowi kucurkan 800 miliar. Ini sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar 800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan rusak yang ada di Provinsi Lampung. Ruas jalan rusak yang diperbaiki termasuk jalan rusak yang ada di Kabupaten Rumbia, Lampung Tengah yang sempat viral di media sosial. Jokowi mengatakan pembangunan jalan rusak di Lampung tersebut akan dimulai pada Juni 2023. Pernyataan Presiden tersebut disambut teriakan dan tepuk tangan warga yang berada di sekitar Presiden. Perbaikan jalan tersebut Jokowi menghimbau baru bisa dilakukan pada bulan Juni karena harus melalui proses lelang terlebih dahulu. Ia telah melakukan dan memerintahkan Gubernur Lampung untuk memulai proses lelang. Presiden Jokowi mengatakan pembangunan jalan tak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah pusat hanya bertanggung jawab pada pembangunan jalan nasional. Sementara itu pembangunan jalan di provinsi dan kabupaten merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Meskipun demikian, Jokowi pemerintahan akan mengambil alih pembangunan sejumlah jalan rusak di Lampung yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Itulah pemain Partai Golkar. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita para ketua DPD tentu harus paham bahwa ke depan yang berlimpah bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung, Pak Gubernur Lampung ini lihatnya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui di tahun ini untuk padi agak turun, sehingga tentu ke depan kita harus dorong. Bapak Ibu, hari ini situasi tidak biasa-biasa saja. Situasi penuh tantangan. Saya bicara masalah geopolitik ke depan. Perseteruan antara nomor 1 dan nomor 2. Kita bicara perseteruan global, bukan perseteruan nasional. Nomor 1 dan 2 antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu terus semakin tinggi dan semakin panas. Rusia dan Ukraina belum selesai. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita para ketua DPD tentu harus paham bahwa ke depan yang berlimpah bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung,
Pak Gubernur Lampung ini lihainya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Nah, itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui di tahun ini untuk padi agak turun, sehingga tentu ke depan kita dorong peningkatan padi termasuk untuk pengembangan food estate. Sektor perkebunan perikanan tentu menjadi tantangan, dan kita harus awas-awas apa yang dilakukan negara lain. Kita lihat Indonesia ekspornya bagus, tetapi tantangannya ada. Amerika dalam Inflation Reduction Act menyatakan bahwa komponen electric vehicle yang bisa diberikan fasilitas biaya masuk di Amerika itu yang 40%-nya lokal content di Amerika. Jadi Amerika pun ikut Indonesia bikin lokal content, walaupun di wewenang Gubernur Lampung. Pak Gubernur Lampung ini lihainya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Erlangga yang memuji Gubernur Lampung. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto turut menyinggung terkait viralnya jalan rusak di Lampung, di mana dalam hal ini kinerja Gubernur Lampung sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Lampung Arinal Junaidi menuai sorotan. Bahkan karena viralnya jalan rusak di Lampung itu membuat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke daerah tersebut. Atas kunjungan Presiden itu, Erlangga mengaku pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan dana 800 miliar untuk proyek perbaikan jalan rusak dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Menyikapi hal itu, Erlangga seraya menyinggung cara kinerja Arinal sebagai kader Golkar. Arinal menyebutkan, dan Erlangga, apa yang terjadi di Lampung itu dengan nilai kelihayan yang dilakukan oleh Arinal merupakan karakteristik kader Partai Golkar. Hanya saja Erlangga tidak membeberkan apa yang menjadi kelihayan yang dilakukan oleh Gubernur Lampung itu. Pernyataan Menko Bidang Perekonomian di atas podium itu lantas membuat peserta Rekernas Partai Golkar yang merupakan para kader hingga Ketua DPD Partai Golkar tertawa. Tak hanya itu, Erlangga juga turut meminta kepada seluruh pimpinan DPD Partai Golkar untuk dapat memprihatinkan dan memperhatikan situasi tantangan global. Dalam kata lain, fokus yang harus dilakukan tidak hanya perihal jalan rusak, melainkan juga kondisi geopolitik masa depan. Jokowi kucurkan 800 miliar. Ini sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar 800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan rusak yang ada di Provinsi Lampung. Ruas jalan rusak yang diperbaiki termasuk jalan rusak yang ada di Kabupaten Rumbia, Lampung Tengah yang sempat viral di media sosial. Jokowi mengatakan pembangunan jalan rusak di Lampung tersebut akan dimulai pada Juni 2023. Pernyataan Presiden tersebut disambut teriakan dan tepuk tangan warga yang berada di sekitar Presiden. Perbaikan jalan tersebut Jokowi menghimbau baru bisa dilakukan pada bulan Juni karena harus melalui proses lelang terlebih dahulu. Ia telah melakukan dan memerintahkan Gubernur Lampung untuk memulai proses lelang. Presiden Jokowi mengatakan pembangunan jalan tak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah pusat hanya bertanggung jawab pada pembangunan jalan nasional. Sementara itu pembangunan jalan di provinsi dan kabupaten merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Meskipun demikian, Jokowi pemerintahan akan mengambil alih pembangunan sejumlah jalan rusak di Lampung yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat harus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Itulah pemain Partai Golkar. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita, para ketua DPD, tentu harus paham bahwa ke depan yang berliku bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung, Pak Gubernur Lampung ini lihatnya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui di tahun ini untuk padi agak turun, sehingga tentu ke depan kita dorong. Bapak Ibu, hari ini situasi tidak biasa-biasa saja. Situasi penuh tantangan. Saya bicara masalah geopolitik ke depan. Perseteruan antara nomor 1 dan nomor 2. Kita bicara perseteruan global, bukan perseteruan nasional. Nomor 1 dan 2 antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu terus semakin tinggi dan semakin panas. Rusia dan Ukraina belum selesai. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita, para ketua DPD, tentu harus paham bahwa ke depan yang berliku bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung, Pak Gubernur Lampung ini lihatnya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui di tahun ini untuk padi agak turun, sehingga tentu ke depan kita dorong peningkatan padi termasuk untuk pengembangan food estate. Sektor perkebunan perikanan tentu menjadi tantangan, dan kita harus awas-awas apa yang dilakukan negara lain. Kita lihat Indonesia ekspornya bagus, tetapi tantangannya ada. Amerika dalam Inflation Reduction Act menyatakan bahwa komponen electric vehicle yang bisa diberikan fasilitas biaya masuk di Amerika itu yang 40%-nya lokal content di Amerika. Jadi Amerika pun ikut Indonesia bikin lokal content, walaupun di wewenang Gubernur Lampung. Pak Gubernur Lampung ini lihatnya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar.
Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Erlangga yang memuji Gubernur Lampung. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto turut menyinggung terkait viralnya jalan rusak di Lampung, di mana dalam hal ini kinerja Gubernur Lampung sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Lampung Arinal Junaidi menuai sorotan. Bahkan karena viralnya jalan rusak di Lampung itu membuat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke daerah tersebut. Atas kunjungan Presiden itu, Erlangga mengaku pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan dana 800 miliar untuk proyek perbaikan jalan rusak dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Menyikapi hal itu, Erlangga seraya menyinggung cara kinerja Arinal sebagai kader Golkar. Arinal menyebutkan, dan Erlangga, apa yang terjadi di Lampung itu dengan nilai kelihayan yang dilakukan oleh Arinal merupakan karakteristik kader Partai Golkar. Hanya saja Erlangga tidak membeberkan apa yang menjadi kelihayan yang dilakukan oleh Gubernur Lampung itu. Pernyataan Menko Bidang Perekonomian di atas podium itu lantas membuat peserta Rekernas Partai Golkar yang merupakan para kader hingga Ketua DPD Partai Golkar tertawa. Tak hanya itu, Erlangga juga turut meminta kepada seluruh pimpinan DPD Partai Golkar untuk dapat memprihatinkan dan memperhatikan situasi tantangan global. Dalam kata lain, fokus yang harus dilakukan tidak hanya perihal jalan rusak, melainkan juga kondisi geopolitik masa depan. Jokowi kucurkan 800 miliar. Ini sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar 800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan rusak yang ada di Provinsi Lampung. Ruas jalan rusak yang diperbaiki termasuk jalan rusak yang ada di Kabupaten Rumbia, Lampung Tengah yang sempat viral di media sosial. Jokowi mengatakan pembangunan jalan rusak di Lampung tersebut akan dimulai pada Juni 2023. Pernyataan Presiden tersebut disambut teriakan dan tepuk tangan warga yang berada di sekitar Presiden. Perbaikan jalan tersebut Jokowi menghimbau baru bisa dilakukan pada bulan Juni karena harus melalui proses lelang terlebih dahulu. Ia telah melakukan dan memerintahkan Gubernur Lampung untuk memulai proses lelang. Presiden Jokowi mengatakan pembangunan jalan tak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah pusat hanya bertanggung jawab pada pembangunan jalan nasional. Sementara itu pembangunan jalan di provinsi dan kabupaten merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Meskipun demikian, Jokowi pemerintahan akan mengambil alih pembangunan sejumlah jalan rusak di Lampung yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Itulah pemain Partai Golkar. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita, para ketua DPD, tentu harus paham bahwa ke depan yang berliku bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung, Pak Gubernur Lampung ini lihatnya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui
di tahun ini untuk padi agak turun, sehingga tentu ke depan kita dorong. Bapak Ibu, hari ini situasi tidak biasa-biasa saja. Situasi penuh tantangan. Saya bicara masalah geopolitik ke depan. Perseteruan antara nomor 1 dan nomor 2. Kita bicara perseteruan global, bukan perseteruan nasional. Nomor 1 dan 2 antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu terus semakin tinggi dan semakin panas. Rusia dan Ukraina belum selesai. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita para ketua DPD tentu harus paham bahwa ke depan yang berlimpah bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung, Pak Gubernur Lampung ini lihainya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui di tahun ini untuk padi agak turun, sehingga tentu ke depan kita dorong peningkatan padi termasuk untuk pengembangan food estate. Sektor perkebunan perikanan tentu menjadi tantangan, dan kita harus awas-awas apa yang dilakukan negara lain. Kita lihat Indonesia ekspornya bagus, tetapi tantangannya ada. Amerika dalam Inflation Reduction Act menyatakan bahwa komponen electric vehicle yang bisa diberikan fasilitas biaya masuk di Amerika itu yang 40%-nya lokal content di Amerika. Jadi Amerika pun ikut Indonesia bikin lokal content, walaupun di WT Gubernur Lampung. Pak Gubernur Lampung ini lihainya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Erlangga yang memuji Gubernur Lampung. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto turut menyinggung terkait viralnya jalan rusak di Lampung, di mana dalam hal ini kinerja Gubernur Lampung sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Lampung Arinal Junaidi menuai sorotan. Bahkan karena viralnya jalan rusak di Lampung itu membuat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke daerah tersebut. Atas kunjungan Presiden itu, Erlangga mengaku pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan dana 800 miliar untuk proyek perbaikan jalan rusak dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Menyikapi hal itu, Erlangga seraya menyinggung cara kinerja Arinal sebagai kader Golkar. Arinal menyebutkan, dan Erlangga, apa yang terjadi di Lampung itu dengan nilai kelihayan yang dilakukan oleh Arinal merupakan karakteristik kader Partai Golkar. Hanya saja Erlangga tidak membeberkan apa yang menjadi kelihayan yang dilakukan oleh Gubernur Lampung itu. Pernyataan Menko Bidang Perekonomian di atas podium itu lantas membuat peserta Rekernas Partai Golkar yang merupakan para kader hingga Ketua DPD Partai Golkar tertawa. Tak hanya itu, Erlangga juga turut meminta kepada seluruh pimpinan DPD Partai Golkar untuk dapat memprihatinkan dan memperhatikan situasi tantangan global. Dalam kata lain, fokus yang harus dilakukan tidak hanya perihal jalan rusak, melainkan juga kondisi geopolitik masa depan.
Jokowi kucurkan 800 miliar. Ini sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar 800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan rusak yang ada di Provinsi Lampung. Ruas jalan rusak yang diperbaiki termasuk jalan rusak yang ada di Kabupaten Rumbia, Lampung Tengah yang sempat viral di media sosial. Jokowi mengatakan pembangunan jalan rusak di Lampung tersebut akan dimulai pada Juni 2023. Pernyataan Presiden tersebut disambut teriakan dan tepuk tangan warga yang berada di sekitar Presiden. Perbaikan jalan tersebut Jokowi menghimbau baru bisa dilakukan pada bulan Juni karena harus melalui proses lelang terlebih dahulu. Ia telah melakukan dan memerintahkan Gubernur Lampung untuk memulai proses lelang. Presiden Jokowi mengatakan pembangunan jalan tak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah pusat hanya bertanggung jawab pada pembangunan jalan nasional. Sementara itu pembangunan jalan di provinsi dan kabupaten merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Meskipun demikian, Jokowi pemerintahan akan mengambil alih pembangunan sejumlah jalan rusak di Lampung yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Itulah pemain Partai Golkar. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita para ketua DPD tentu harus paham bahwa ke depan yang berlimpah bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung, Pak Gubernur Lampung ini lihatnya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui di tahun ini untuk padi agak turun, sehingga tentu ke depan kita dorong. Bapak Ibu, hari ini situasi tidak biasa-biasa saja. Situasi penuh tantangan. Saya bicara masalah geopolitik ke depan. Perseteruan antara nomor 1 dan nomor 2. Kita bicara perseteruan global, bukan perseteruan nasional. Nomor 1 dan 2 antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu terus semakin tinggi dan semakin panas. Rusia dan Ukraina belum selesai. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita para ketua DPD tentu harus paham bahwa ke depan yang berlimpah bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung, Pak Gubernur Lampung ini lihatnya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui di tahun ini untuk padi agak turun,
sehingga tentu ke depan kita dorong peningkatan padi termasuk untuk pengembangan food estate. Sektor perkebunan perikanan tentu menjadi tantangan dan kita harus awas-awas apa yang dilakukan negara lain. Kita lihat Indonesia ekspornya bagus, tetapi tantangannya ada. Amerika dalam Inflation Reduction Act menyatakan bahwa komponen electric vehicle yang bisa diberikan fasilitas biaya masuk di Amerika itu yang 40%-nya lokal content di Amerika. Jadi Amerika pun ikut Indonesia bikin lokal content, walaupun di Gubernur Lampung. Pak Gubernur Lampung ini lihainya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustola Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Erlangga yang memuji Gubernur Lampung. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto turut menyinggung terkait viralnya jalan rusak di Lampung, di mana dalam hal ini kinerja Gubernur Lampung sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Lampung Arinal Junaidi menuai sorotan. Bahkan karena viralnya jalan rusak di Lampung itu membuat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke daerah tersebut. Atas kunjungan Presiden itu, Erlangga mengaku pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan dana 800 miliar untuk proyek perbaikan jalan rusak dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Menyikapi hal itu, Erlangga seraya menyinggung cara kinerja Arinal sebagai kader Golkar. Arinal menyebutkan, dan Erlangga, apa yang terjadi di Lampung itu dengan nilai kelihayan yang dilakukan oleh Arinal merupakan karakteristik kader Partai Golkar. Hanya saja Erlangga tidak membeberkan apa yang menjadi kelihayan yang dilakukan oleh Gubernur Lampung itu. Pernyataan Menko Bidang Perekonomian di atas podium itu lantas membuat peserta Rekernas Partai Golkar yang merupakan para kader hingga Ketua DPD Partai Golkar tertawa. Tak hanya itu, Erlangga juga turut meminta kepada seluruh pimpinan DPD Partai Golkar untuk dapat memprihatinkan dan memperhatikan situasi tantangan global. Dalam kata lain, fokus yang harus dilakukan tidak hanya perihal jalan rusak, melainkan juga kondisi geopolitik masa depan. Jokowi kucurkan 800 miliar. Ini sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar 800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan rusak yang ada di Provinsi Lampung. Ruas jalan rusak yang diperbaiki termasuk jalan rusak yang ada di Kabupaten Rumbia, Lampung Tengah yang sempat viral di media sosial. Jokowi mengatakan pembangunan jalan rusak di Lampung tersebut akan dimulai pada Juni 2023. Pernyataan Presiden tersebut disambut teriakan dan tepuk tangan warga yang berada di sekitar Presiden. Perbaikan jalan tersebut Jokowi menghimbau baru bisa dilakukan pada bulan Juni karena harus melalui proses lelang terlebih dahulu. Ia telah melakukan dan memerintahkan Gubernur Lampung untuk memulai proses lelang. Presiden Jokowi mengatakan pembangunan jalan tak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah pusat hanya bertanggung jawab pada pembangunan jalan nasional. Sementara itu pembangunan jalan di provinsi dan kabupaten merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Meskipun demikian, Jokowi pemerintahan akan mengambil alih pembangunan sejumlah jalan rusak di Lampung yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama
yang akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Itulah pemain Partai Golkar. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita, para ketua DPD, tentu harus paham bahwa ke depan yang berliku bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung, Pak Gubernur Lampung ini lihatnya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui di tahun ini untuk padi agak turun, sehingga tentu ke depan kita dorong. Bapak Ibu, hari ini situasi tidak biasa-biasa saja. Situasi penuh tantangan. Saya bicara masalah geopolitik ke depan. Perseteruan antara nomor 1 dan nomor 2. Kita bicara perseteruan global, bukan perseteruan nasional. Nomor 1 dan 2 antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu terus semakin tinggi dan semakin panas. Rusia dan Ukraina belum selesai. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita, para ketua DPD, tentu harus paham bahwa ke depan yang berliku bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung, Pak Gubernur Lampung ini lihatnya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui di tahun ini untuk padi agak turun, sehingga tentu ke depan kita dorong peningkatan padi, termasuk untuk pengembangan food estate. Sektor perkebunan perikanan tentu menjadi tantangan, dan kita harus awas-awas apa yang dilakukan negara lain. Kita lihat Indonesia ekspornya bagus, tetapi tantangannya ada. Amerika dalam Inflation Reduction Act menyatakan bahwa komponen electric vehicle yang bisa diberikan fasilitas biaya masuk di Amerika itu yang 40%-nya lokal content di Amerika. Jadi Amerika pun ikut Indonesia bikin lokal content, walaupun di Gubernur Lampung. Pak Gubernur Lampung ini lihatnya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Erlangga yang memuji Gubernur Lampung. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto turut menyinggung terkait viralnya jalan rusak di Lampung,
di mana dalam hal ini kinerja Gubernur Lampung sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Lampung Arinal Junaidi menuai sorotan. Bahkan karena viralnya jalan rusak di Lampung itu membuat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke daerah tersebut. Atas kunjungan Presiden itu, Airlangga mengaku pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan dana 800 miliar untuk proyek perbaikan jalan rusak dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Menyikapi hal itu, Airlangga seraya menyinggung cara kinerja Arinal sebagai kader Golkar. Arinal menyebutkan, dan Airlangga, apa yang terjadi di Lampung itu dengan nilai kelihayan yang dilakukan oleh Arinal merupakan karakteristik kader Partai Golkar. Hanya saja Airlangga tidak membeberkan apa yang menjadi kelihayan yang dilakukan oleh Gubernur Lampung itu. Pernyataan Menko Bidang Perekonomian di atas podium itu lantas membuat peserta Rekernas Partai Golkar yang merupakan para kader hingga Ketua DPD Partai Golkar tertawa. Tak hanya itu, Airlangga juga turut meminta kepada seluruh pimpinan DPD Partai Golkar untuk dapat memprihatinkan dan memperhatikan situasi tantangan global. Dalam kata lain, fokus yang harus dilakukan tidak hanya perihal jalan rusak, melainkan juga kondisi geopolitik masa depan. Jokowi kucurkan 800 miliar. Ini sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar 800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan rusak yang ada di Provinsi Lampung. Ruas jalan rusak yang diperbaiki termasuk jalan rusak yang ada di Kabupaten Rumbia, Lampung Tengah yang sempat viral di media sosial. Jokowi mengatakan pembangunan jalan rusak di Lampung tersebut akan dimulai pada Juni 2023. Pernyataan Presiden tersebut disambut teriakan dan tepuk tangan warga yang berada di sekitar Presiden. Perbaikan jalan tersebut Jokowi menghimbau baru bisa dilakukan pada bulan Juni karena harus melalui proses lelang terlebih dahulu. Ia telah melakukan dan memerintahkan Gubernur Lampung untuk memulai proses lelang. Presiden Jokowi mengatakan pembangunan jalan tak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah pusat hanya bertanggung jawab pada pembangunan jalan nasional. Sementara itu pembangunan jalan di provinsi dan kabupaten merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Meskipun demikian, Jokowi pemerintahan akan mengambil alih pembangunan sejumlah jalan rusak di Lampung yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Itulah pemain Partai Golkar. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita, para ketua DPD, tentu harus paham bahwa ke depan yang berliku bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung, Pak Gubernur Lampung ini lihatnya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui di tahun ini untuk padi agak turun, sehingga tentu ke depan kita dorong. Bapak Ibu, hari ini situasi tidak biasa-biasa saja. Situasi penuh tantangan. Saya bicara masalah geopolitik ke depan.
perseteruan antara nomor 1 dan nomor 2. Kita bicara perseteruan global, bukan perseteruan nasional. Nomor 1 dan 2 antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu terus semakin tinggi dan semakin panas. Rusia dan Ukraina belum selesai. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita para ketua DPD tentu harus paham bahwa ke depan yang berliku bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung, Pak Gubernur Lampung ini lihainya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui di tahun ini untuk padi agak turun, sehingga tentu ke depan kita dorong peningkatan padi termasuk untuk pengembangan food estate. Sektor perkebunan perikanan tentu menjadi tantangan, dan kita harus awas-awas apa yang dilakukan negara lain. Kita lihat Indonesia ekspornya bagus, tetapi tantangannya ada. Amerika dalam Inflation Reduction Act menyatakan bahwa komponen electric vehicle yang bisa diberikan fasilitas biaya masuk di Amerika itu yang 40%-nya lokal content di Amerika. Jadi Amerika pun ikut Indonesia bikin lokal content, walaupun di Gubernur Lampung. Pak Gubernur Lampung ini lihainya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Erlangga yang memuji Gubernur Lampung. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto turut menyinggung terkait viralnya jalan rusak di Lampung, di mana dalam hal ini